Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dermawan Kusumajaya. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 051039213. Saya ingin menjalankan praktek unit 2, analisis dan mitigasi resiko eksternal strategis ini, Pak. Nah, di sini saya sudah bersama Bapak siapa, Pak? Bapak Jumakir ya, Pak ya? Ya. Bapak ini yang karyawan di CPE Pelestari ya, Pak ya? Ya, benar. Ketua kelompok berapa itu, Pak? Ketua kelompok 3. Oh, 3 ya, Pak ya. Di sini, Pak, saya ingin bertanya nih, Pak, wawancara sebentar ya, Pak ya, mengenai dampak eksternal di kebun kelapa sawit nih, Pak. Masalah bibit lah. Seberapa tinggi persentasi petani di daerah sini menggunakan bibit tidak bersertifikat atau bibit palsu, Pak? Itu. Kalau soal tinggi sih, Pak. Ya. Nah, soalnya masyarakat sini banyak yang tidak tahu antara yang asli dan tidak asli. Kebanyakan kurang pengetahuan ya, Pak ya. Iya. Di sini bagaimana cara mitigasi mencegah agar kita tidak memakai bibit palsu, Pak? Contohnya di masyarakat sini mencegahnya. Jadi kita harus mempunyai surat-surat sertifikat, Pak. Surat sertifikat ya. Asli dari perusahaan kan, asli Oh. dari produktivitasnya dari mana, alamatnya kan, bibitnya itu kan ada dari PT mana, kan gitu. Maksudnya harus membeli bibit yang bersertifikat. Iya, atau Sriwijaya kan, Hmm. atau Longsong itu kan ada. Kalau Longsong itu, kalau saya untuk kebun pribadi itu semuanya dari bibit Longsong. Bibit langsung ya. Jadi bio, dari BL1 ke BL berapa kan, udah yang jenis. Untuk selanjutnya nih ya, Pak ya. Nah, Apakah di sini ada, Pak, praktek pemanen buah mentah? praktek pemanen buah mentah Ya. sangat berpengaruh, Pak. Oh, berpengaruh ya, Pak ya. Dari kualitas buahnya itu tidak bagus. Tidak bagus ya. Jadi untuk minyaknya itu hasil Yaitu dari buah itu kurang bagus lah ya. Kalau dari mentah buah ya. itu kurang bagus minyaknya itu. Untuk kandungan minyak ya. Dari dicek kan dari labor itu kan pasti berpengaruh. Komen lah itu langsung. Apalagi dari manajer kan. Ya, udah pasti ya. Pasti. Apa program pelatihan yang intensif dari Bapak untuk memastikan standar panen yang benar, Pak? Standar panen yang benar. Ya. Itu ya sebelumnya kita dari pihak karyawan Ya. ya yang paham jenis buah itu yang benar-benar matang. Nah, gitu. Jadi nggak sembarangan itu, Pak, Ya. panennya. Jadi itu harus ada yang brondol 1 sampai 5 biji itu per buah. Itu baru dipanen. Baru boleh panen ya. Jangan asal-asalan panen. Oh, Itu terjadi ya dari karyawan itu sendiri. Biasanya terjadi buah apa mengkal itu kan, yang belum matang itu ya itulah, bukan dari pemiliknya, bukan. Oh iya. Ini selanjutnya ya, Pak ya, penggunaan pupuk dan pestisida nih ya, Pak ya. Apakah petani di sini cenderung menggunakan pupuk dan pestisida secara berlebihan dan tidak tepat? Sering, Pak. Sering ya? Itu orang tertentu aja yang bisa memahami kan, jarang banget. Karena kan orang kan mengabaikan yang penting dipupuk, pasti bagus gitu. Padahal nggak sesuai dengan kondisi pupuk dan pestisida tadi ya. Iya, nggak sesuai dengan cuaca juga. Kadang cuaca kemarau dia pupuk jenis Korea itu kan nggak sesuai. Uap aja dia nggak masuk ke akar. Di sini, Pak, bagaimana kelompok menyediakan rekomendasi Big Bang atau pestisida yang spesifik di kebun ini, Pak? Yang kebun Bapak kelola ini, Pak. Brikbang. Ya. Itu Brikbang yang gimana tuh, Pak? Contohnya dari ini, Pak, rekomendasi Bapak itu bagaimana cara mengelola di sini, Pak? Contohnya dari mulai
Imati itu kan dari ini contoh dari waktu sasaran kayak gitu kan. Oh ya. Nah, Jadi itu Pak, kita melakukan 5 atau 4 Imati ya. ya 5 cara. 5 cara ya Pak. Apa aja itu Pak? Yaitu tepat sasaran, Mm-mm. tepat dosis, tepat waktu, dan tepat dengan kondisi lahan. Kondisi lahan Itu. gitu ya. Kalau kita salah satunya kita itu nggak tepat, ya itu sering terjadi, kadang nggak sesuai dengan hasilnya. Untuk mengetahui cara dosis itu Pak, dalam bahan itu bagaimana Pak? Dosisnya Ya untuk mengetahui ya, dari tanah atau Da- ini. dosis itu dari batang sendiri. Oh dari batang ya, Ya. cara melihatnya itu. Ya. Dari batangnya Oh, daun. sebesarnya apa. Hmm. Gitu kan. Kalau dia masih buah pasir, itu ya kalau kami nih sekitar 2 kiloan. Itu juga kami kadang menurut PT kan, tapi kalau mau ngimbangi PT itu kita nggak sanggup. Cuma setidaknya hampir-hampir lah gitu kan. Nah, kalau udah besar gini Pak, 4 sampai 5 kilo rekomendasi Empuk ya. harusnya itu. Iya. Sampai seterusnya itu 5 kilo aja ada. 5 kilo ya. Untuk terdampak strategis terkait akses pasarnya Pak ya. Apakah petani terutama petani mandiri ini ya, rentan aktif terhadap harga TBS yang tidak adil atau semena-mena dari PKS terdekat? PKS terdekat. PKS terdekat Ya, harga TBS yang tidak stabil atau semena-mena dari PKS terdekat. itu itu sering lah. Sering ya. Ya, kadang dari harga pabrik sekian dia ambilnya sekian. Tapi ya itu kan jenis-jenis yang gimana ya, yang belum tahu lah harga pemasarannya, belum tahu cara membeli harga pasaran gitu. Seharusnya minimal itu dari pabrik, harga pabrik ibaratkan 3.000. Harga tengkulak kita di daerah itu kan, di desa-desa itu kan, seharusnya itu minimal dia ngambil 400 itu udah besar, Bisa ya. atau 500 rupiah per Pula itu ya. kilo ya. Tapi kadang melebihi. Ya itu ya kadang tergantung buah juga. Mungkin buat juga. Harus sportif. Ya, lah, Di ya. pabrik apa di sortir beda harga atau gimana itu kan, atau dibuang nggak keren ini. Jadi lapak juga gitu harusnya. Jadi kalau di lapak itu apa, dia cara kerjanya bagus, dia nyampe ke pabrik juga bagus, nggak bakal ditolak itu buah. Gitu kan, Yang buah ya. harus tahu buah. Selanjutnya, bagaimana penguatan kelembagaan operasi kelompok tani untuk meningkatkan daya tawar dalam negosiasi harga TBS dalam PKS itu Pak? Itu Nah, untuk menguatkan harga, yaitu harus apa? Kita harus bagus buahnya. Dari yang jelas dari tani, ya, gitu kan. Kayak yang dijelaskan tadi, itu harus karyawan itu harus dia mengerti buah bagus atau buah belum matang. Buah bagus yang matang itu, itulah harganya biar bagus ya. ya. Itu kalau bisa kan ibaratkan 70% itu bisa di pabrik juga bisa, Bisa ya. harganya juga bisa bagus kan gitu. Yang berbuah ya. Iyalah, tergantung. Ya, dan mungkin itu aja ya Pak ya yang saya wawancara ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya untuk wawancara hari ini ya Pak ya. Waktunya ya. Sama-sama. Ya.